Bagaimana peningkatan APK, angka partisipasi kasar? Kan sayang tuh, anak didiknya pinter, Iya. inputnya oke, tapi gurunya nggak berstandar. Kan mereka kan punya mimpi. Guru ini kan fasilitator perjalanan belajar siswa, tapi dia nggak mampu memberikan pengajaran yang berkualitas karena dia nggak punya kompetensi. Kan sedih tuh. Kita punya program ke depan yang namanya SMA terbuka. Iya. Sekarang lagi dibuat regulasi sampai pusat, namanya Pergub SMA terbuka. Insya Allah tahun depan launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. berjumpa lagi dengan saya Hengki Irawan, sahabat IJP. Sore hari ini kita kedatangan tamu, salah satu kepala dinas di Provinsi Lampung. Beliau yang concern berurusan dengan wilayah pendidikan. Sudah pasti bisa ditebak atau bisa dipastikan ini kepala dinas pendidikan kalau udah urusan pendidikan. Selamat datang Bang Thomas. Terima kasih. Kita bisa berkumpul, berjumpa di sini. Kita akan membahas sesuai amanat Undang-Undang Dasar nih, Bang. Bahwa Undang-Undang Dasar itu kalau bisa saya sampaikan di alinea keempat ya, tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Turun lagi dia pasal 31 ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang tentang Diknas juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu sore hari ini saudara-saudara, sahabat-sahabat IJP sekalian, kita akan berdiskusi dan meminta informasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi Lampung tentang strategi bagaimana peningkatan APK, angka partisipasi kasar. Karena bagaimanapun juga ini beliau yang memiliki strategi-strategi di 5 tahun kepemimpinan gubernur kita, Yai Mirja, dan Kadis kita akan menyampaikan. Saya persilakan Bang, santai aja Bang, bagaimana strategi-strategi mungkin Abang bisa sampaikan. Baik, teman-teman, host, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan data dari BPS tahun 2024 dan 2025, bahwa APK kita yang masuk ke perguruan tinggi itu di tahun 2024 itu 22,29%. 22 ya. Sedangkan tahun ini di kisaran 22,19%. Iya. Nah, ini mungkin agak menyedihkan bagi kita karena memang kita di posisi ke-35 dari 38 provinsi. Berarti masih di bawah sebenarnya kita nih ya. Sangat di bawah gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi koreksi bagi kami untuk bagaimana membuat sebuah strategi, kemudian menyusun rencana aksi supaya angka ini bisa kita tingkatkan. Pertama yang kami lakukan adalah melakukan benchmark dulu. Benchmark awal seluruh satuan pendidikan, berapa angka-angka capaian mereka selama tahun ini maupun tahun sebelumnya. Kemudian kami juga melakukan uji kompetensi awal kepada seluruh siswa, dan ini sudah berproses jalan di semua wilayah. Ada sekitar 70.000 siswa yang kita dilakukan cek uji kompetensinya ya. Uji kompetensi. Dan rata-rata hasilnya di angka 10 sampai 14% yang berhasil lolos dengan ujian kami di soal level 1. Itu kalau dihitung secara nasional dengan 14% itu berarti kemampuan siswa kita di Lampung termasuk rendah apa? Rendah. Termasuk rendah? Sangat rendah. Oh iya. Sangat rendah. Kemudian setelah kita cek data awal, kemudian kita membuat sebuah rangkaian kegiatan dan program. Yang pertama adalah kita melakukan transformasi kurikulum. Iya. Pertama, kami minta kepada pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran fokus kepada bakat minat. Ini kalau saya potong Bang, kalau begini ada potensi nggak bahwa ada aturan di kementerian dalam hal ini undang-undang turunnya permennya yang memperbolehkan misalnya dia bisa transformasi bahwa harus nih misalnya ke kelas 12 itu
mata pelajarannya sekian bisa jadi cuman sekian. Itu boleh, Bang? Boleh saja, karena ini kan sudah masuk ke kelas 12 yang mungkin treatmentnya beda-beda, karena memang bakat minatnya berbeda-beda gitu. Jadi yang dibutuhkan itu kan 3 mapel inti, 2 terkait masing-masing jurusan. Nah ini mungkin kita fokus di kelas 12. Kemudian untuk kelas 10 dan kelas 11 kita tetap 17 mapel, tapi memang mapel inti itu kita berikan pengajian di awal supaya lebih fresh gitu loh. Dan sekolah kita minta untuk membuat semua membuat kelas prioritas dan kelas khusus. Kelas nah unggulan. nih saya potong lagi. Ini mungkin sahabat IJP kadang bertanya nih. Kita ini ada wilayah, Bang. Ini daerah pedalaman, pegunungan, pesisir gitu. Nah ini gimana strategi untuk bisa semua mencakup sehingga merasakan bahwa saya di daerah pesisir bisa sama nih di perkotaan, di pegunungan gitu juga, yang kira-kira memang semua juga, kami diberi kesempatan sama nih, dinas juga mensupport itu, gimana? Jadi semua sekolah kan kita wajibkan ada kelas unggul, kelas khusus dan kelas prioritas. Nah kami sekarang lagi mendistribusikan seluruh bimbel untuk mengintervensi, dan kami minta kepada sekolah untuk mencari mentor-mentor eksternal untuk melakukan intervensi ke sekolah supaya mereka bisa mengimbaskan metode ajar yang baik supaya adaptif dengan materi ujian. Nah, gitu loh. Jadi ini yang kami lakukan hari ini. Jadi ini udah on proses nih. Terkait waktu ada target nggak ini, Bang? Ya, capaian ini? 1 tahun ini. Satu tahun ini biar bulan Juli ke depan. Ya, pada saat actionnya mereka ini mau masuk perguruan tinggi itu udah kelihatan tuh. Dengan survei yang pertama misalnya 14%, ini kita akan lihat. Kan kita tesnya sampai 5 level. Oh iya. Ini udah tes pertama, kemudian kita for learning namanya, kita kasih pengajaran dengan kelas khusus, kelas unggulan itu dengan materi-materi baru. Ya kan yang sesuai dengan materi ujian. Ya kan bank soal kita buat. Di sekolah harus buat bank soal tuh. Nanti di tes kedua kita cek tuh capaiannya. Saya tertarik terkait uji kompetensi sahabat IJP. Ini tadi disampaikan Kadis untuk siswa. Nah, bagaimana untuk guru, Bang? Karena guru ini kan kadang-kadang mereka kan sudah sertifikasi nih. Apapun sudah sertifikasi. Ada nggak apa strategi-strategi khusus sehingga guru-guru ini juga bisa kelihatan nih kemampuan dia, wah ini harus ditambah nih, kemampuan dia harus disupport lagi. Ada nggak strategi itu? Pertama kami akan melakukan UKG dalam waktu dekat, mungkin bulan depan kami mulai dengan 17 instrumen, 15 mapel. Berapa jumlah guru kira-kira mau ikut itu? Lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000 yang akan kami tes. Jadi kami akan mulai di bulan depan. Dan itu harus semua itu ya? Harus semua. Itu berkaitan dengan sertifikasi juga itu, Bang? Enggak, dengan pemetaan kompetensi. Untuk pemetaan kompetensi saja. Yang mana yang berstandar, mana yang tidak. Nanti kami coba yang tidak berstandar kita TOT. Kita dorong supporting terkait dengan pembinaan lanjutan. Nah, ada tahapannya nih. Sepengetahuan kami, Bang, sertifikasi ini kan kewenangan pusat ini. Ada nggak kewenangan kita selaku dinas provinsi untuk mensupport kewenangan pusat itu, biar bagaimanapun juga guru-guru ini sebelum mereka itu dilakukan asesmen sama pusat, kita selaku dinas juga mensupport itu. Ya, intinya kan sebenarnya UKG ini kan harusnya dilakukan secara keseluruhan oleh pemerintah pusat, tapi kan dari 2015 kan nggak pernah dilakukan. Jadi kita nggak tahu nih guru yang berstandar, yang tidak berstandar, guru yang kompetitif, yang tidak kompetitif. Maka dilakukan evaluasi itu evaluasi ini supaya kita bisa petakan. Yang sudah berstandar kita cek berapa, yang tidak berstandar. Ada ring nilai nggak itu, Bang? Ada. Ada. Jadi misalnya guru bahasa Inggris gitu, guru bahasa Inggris itu standar nilainya itu minimal 590. TOEFL-nya, ya, atau IELTS-nya gitu. Jadi dia itu harus punya sertifikat B2, B2. Ya, B2 ukuran. Nah, rata-rata guru kita ini A2. Nah, ini yang jadi masalah. Lebih rendah berarti lebih rendah. A2 dengan yang B2 dan B1 itu sedikit. Nah, artinya kan kita itu ya support dari dinas nanti ya. Makanya kita harus kerjasama dengan English British atau nanti Kaplam atau untuk mereka dilakukan atau ruang guru untuk pelatihan ulang untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya bahasa Indonesia untuk menjadi guru bahasa Indonesia berstandar di SMA itu minimal madya, nilainya 482 sampai 577. Nah ini terkait guru nih, mungkin kadang-kadang ini sahabat IJP yang kita berharap guru-guru di Lampung khusus SMA sama SMK nya
ada tidak kemungkinan guru itu masuk pertama jadi guru atau tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan kualifikasi itu? Iya, karena itu tadi biasanya kan jujur aja nih kita fakta yang dibuka gitu kan. Rekrutmen guru kita ini kan nggak merit system. Iya. Di hari awal, dari dulu nggak merit system. Tiba-tiba jadi honor, jadi guru. Iya. Saya nggak tahu tuh, dulu waktu direkrut itu ada standar nilai atau tidak, ada standar kompetensi atau tidak, tiba-tiba ngajar gitu loh. Nah ini yang sulit kita jadi lakukan. potensi sebenarnya siswanya hasilnya nggak maksimal juga besar ya Bang ya? Besar karena kompetensi gurunya nggak meyakinkan gitu kan. Nah ini yang saya kira kita mesti dilakukan pembinaan lebih lanjut, pendidikan lebih lanjut. Target capaian berapa lama Bang kalau guru yang sekitar 10.000 ini kan? Kalau mau berarti kan ruangan harus khusus, kemudian ada kita kerjasama Bang untuk saya itu. Kemarin saya minta tolong dengan teman-teman di Dharma Jaya untuk nyiapin laboratorium. Mau support mereka ya? Mereka support. Kemudian ada BPMP dan BGTK dan teman-teman yang perumus soal sudah siap untuk nyiapkan instrumen. Kemudian kawan-kawan dinas menyiapkan regulasi dan lain-lainnya. Nah ini kan hanya untuk melakukan pemetaan awal. Baru nanti kita coba menyusun TOT-nya. BIMTEK training dan ininya untuk mereka supaya nanti apa yang diajarkan mentor nanti betul-betul linear dengan kebutuhan hari ini gitu supaya mereka tercerahkan gitu. Jadi gini mungkin Bang kalau pikiran kami ada kemungkinan potensi bahwa si guru tadi yang tadinya kurang kemampuan itu karena memang sudah dipaksa untuk bisa mau tidak mau dia harus ikut ini Bang ya? Ya selama ini kan dia ngerasa nggak pernah dinilai. Nah ini kita nilai, kan akhirnya kan kita bahwa dia tahu bahwa nilainya sekian gitu loh. Ada konsekuensi nggak Bang kalau kira-kira nilainya kurang, kemudian dilakukan TOT dan ini tapi tidak ada peningkatan, apa konsekuensi? Sebenarnya ini ya sanksi sosial ya. Jadi orang tahu bahwa dia nggak berstandar. Itu lebih ini lagi. Nah sebenarnya gitu. Masalah lagi bahwa memang dia nggak berstandar, mau tidak mau dia ke depan mesti lebih kompetitif gitu loh. Kan sayang tuh. Anak didiknya pintar, inputnya oke, tapi gurunya nggak berstandar kan? Mereka kan punya mimpi. Guru ini kan fasilitator perjalanan belajar siswa, tapi dia nggak mampu memberikan pengajaran yang berkualitas karena dia nggak punya kompetensi, kan sedih tuh. Saya lihat gini Bang, memang peristiwa COVID itu semua dilakukan dengan daring. Atau online. Ada nggak strategi bahwa untuk wilayah-wilayah sulit ini sehingga tidak terjadi gap atau disparitas kesenjangan dengan wilayah-wilayah perkotaan gitu Bang? Apakah nanti support bahwa ada dengan cara online-nya? Karena kita apresiasi dinas sudah melakukan sekolah yang udah di pulau. Bang Thomas ini berangkat ini ke sana. Ini sahabat TJP luar biasa, kadis yang sampai mungkin belum pernah ada kadis sampai ke sana kan gitu ya Bang ya. Itu udah disupport, itu luar biasa. Ini strategi-strategi ini ke depan akan dilakukan juga nih Bang? Iya, karena ada beberapa yang sekolah yang hilang sinyal, kita nanti bantu Starlink dan lain-lain kan. Perangkat lunaknya kita bantu. Kemudian dari sisi penggajian misalnya di Tabuan itu kan miris ya, 150.000 sesuai dengan arahan gubernur, ya itu mesti diperbaiki nih kesejahteraannya. Kita support dengan lampu mengajar. Artinya ketika kita hadir di sana, kita lihat, alhamdulillah kita bisa kasih solusi supaya motivasi gurunya bisa meningkat dengan kesejahteraan yang kita coba berikan lebih baik gitu kan. Ini Bang, kalau 5 tahun kepemimpinan Gubernur Yai Mirja kan mungkin ada RPJM yang dibuat. Khusus kita pendidikan sendiri dalam 5 tahun berdasarkan ini amanah undang-undang sudah jelas, mencerdaskan, kemudian peraturannya sudah jelas. Nah, ini di roadmap dinas kita terkait bahwa APK ini harus di tahun ini harus sampai sekian targetan. Nah, ini apa aja Bang 5 tahun ke depan ini yang memang sudah harus dicapai dan sekarang yang harus dicapai Bang? Pertama targetnya akses. Jadi kita berupaya setiap tahun membangun akses. USB unit sekolah baru, tambah ruang kelas, ya kan, perbaikan ruang kelas supaya nyaman, itu pertama. Kedua, target kita adalah menurunkan angka putus sekolah. Kita punya program ke depan yang namanya SMA terbuka. Sekarang lagi dibuat regulasi sampai pusat, namanya Pergub SMA terbuka. Insya Allah tahun depan launching.
Jadi anak putus sekolah umur 16 tahun sampai 21 tahun. Nah, ini terkait ini mungkin saya potong. Ini sekolah terbuka. Sementara pusat punya yang namanya sekolah rakyat ini. Apa bedanya Bang nantinya kita yang sekolah terbuka sama sekolah rakyat yang program nasional? Kalau sekolah terbuka ini ya kan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Oh, anak yang dia misalnya putus sekolah. Ya? Oh, dia iya. berhenti di SMP. Ya. Ya kan, dapat ijazah SMP. Tapi karena dia putus, usianya sudah agak dewasa, dia nggak bisa melanjutkan. Kadang-kadang dia minder kan ya, gitu. Tapi beda dengan kejar paket ini Bang. Beda. Oh. Beda. Ini kita intervensi. Ini pemerintah yang punya. Ya. Kalau PKBM itu kan pribadi. Ya, swasta gitu ya. Kalau ini nanti kita buat regulernya di sekolah induk. Oh. Pengajarnya di sekolah induk. Artinya tetap misalnya ini ada di Lampung Barat, posisinya misalnya Lampung Barat itu di daerah Suwoh misalnya gitu Bang, ada sekolah misalnya, sekolah negeri. Ya. Ini kita buatin sekolah terbukanya nggak gabung ke situ? Iya, Dapodiknya masuk situ. Oh, iya. Iya. Tapi belajarnya di luar sekolah. Iya, sendiri mereka yang tidak bersama dengan siswa-siswa yang formal itu Bang. Enggak, bisa saja seminggu 2 kali, bisa. Tapi standar kurikulumnya sudah terpenuhi unsurnya, makanya kita buat gitu loh. Nah, namanya menyesuaikan dengan situasi di lapangan ya gitu loh. Saya tertarik ini sahabat IJP sekolah terbuka. Kita sering dengar yang namanya perguruan tinggi kan universitas terbuka. Iya. Nah, ini sekolah terbuka ini mungkin salah satu strategi Dinas Pendidikan dalam hari ini mengimplementasikan visi gubernur ini Bang ya. Menurunkan angka putus kan sekolah. Gitu. Ada program lain Bang kira-kira yang memang itu jadi program unggulan kita bahwa 5 tahun ini kita APK kita harus baik, IPM harus baik. Apa yang lain Bang yang akan dilakukan oleh Dinas Bang? Itu tadi pertama strategi kita ada treatment khusus ya di kelas khusus untuk anak-anak yang pingin ke perguruan tinggi. Artinya kan dikasih pembelajaran yang masif ya kan, gurunya kita support, kemudian tryout kita lakukan, jadi capaiannya terlihat kan gitu loh. Peserta didik sama pendidiknya dua-duanya dilakukan. Dan sekolah kita kasih target, kasih KPI supaya dia terukur tuh. Nah, sebelumnya Bang, mungkin karena ini Abang ada bahasa menargetkan, ada nggak reward untuk guru Bang? Kemungkinan gurunya, oh nanti kalau misalnya ini dilihat memang prestasi luar biasa, guru akan diberikan beasiswa S2 atau S3. Ya bisa gitu saja itu kita lakukan, bisa saja kita putar ke sekolah yang lebih baik, tapi bisa saja kita evaluasi kalau dia nggak mencapai. Jadi kan ada reward, ada punishment gitu. Tapi intinya selama ini kenapa target itu tidak pernah naik? Karena kita nggak kasih mereka itu sasaran, nggak dikasih target gitu loh. Jadi mereka itu kerja capaiannya apa nggak ada gitu ya selama ini ya. Nah ini kita coba pasang angka. Kalau dulu tahun kemarin itu 2, sekarang 4. Nanti kita cek rencana aksinya seperti apa, kemudian capaiannya seperti apa. Jadi kan terlihat tuh pergerakannya ukurannya ada gitu Bang. Ada ukurannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya program yang namanya kelas migran vokasi. Kelas migran vokasi ini anak-anak yang mungkin nggak mau melanjutkan kuliah, itu kita beri pembelajaran bahasa Jepang selama 1 tahun. Nah, saya potong lagi Bang. Ini sahabat IJP, ini program bagus ini. Saya mendengar bahasa akan diberikan support, apalagi wilayahnya di Jepang. Nah, Jepang ini kalau nggak salah kebutuhan pekerja di sana luar biasa Bang. Ya, 820.000. Nah, artinya ini yang akan dilakukan oleh Dinas khusus untuk SMK aja atau SMA dan SMK. Bisa itu Bang yang mereka ya? Boleh, bagi yang berminat untuk menjadi pekerja migran kita fasilitasi. Kan mereka nggak semua mampu. Mereka pingin keluar negeri tapi nggak punya jalan. Dan ini legalnya jelas gitu ya. Nah, nanti kita fasilitasi pembelajaran kita gratis nih. Kita biayai gurunya, kita biayai, nanti kompetensi keahliannya, budaya dan lain-lain kita kirim ke Jepang pakai Bank Lampung. Oh, pakai bank. Artinya sebenarnya mereka ini juga penghasil devisa ini sebenarnya balik lagi Bang ya. Iya, setelah mereka bekerja baru mereka ngansur. Iya. Nah, bisa mengirimkan orang tuanya kan, artinya kan ada perputaran ekonominya berjalan juga. Nah, kedua selanjutnya ada program kelas cangkok.
Oh iya, kelas Cangkok. Gimana kalau kelas Cangkok? Jadi anak-anak yang di daerah 3T, Iya, terluar, terdalam, dan terjauh, itu, tertinggal. kita seleksi sebanyak 50 orang dulu untuk Iya. tahun ini. Pilot project lah ini, Ya, Bang. kita titipkan di SMA 2 dan SMA 9 Iya. untuk belajar di sini. Ini sahabat IJP, saya potong lagi, Bang. Ini saya mohon maaf, kadang sering potong-potong gini. Di Irian itu ada profesor yang bisa mengupgrade kemampuan orang-orang pedalaman itu. Apa modelnya begitu nanti nih, Bang? Kemungkinan kalau titipkan di SMA 2, SMA 9 gitu. Ini tujuannya adalah menginspirasi bahwa semua orang itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup tuh solusinya cuma satu, pendidikan. Iya. Gitu. Jadi cara satu jalan untuk meningkatkan kualitas hidup itu pendidikan. Jadi supaya anak-anak daerah tertinggal itu melihat dunia luar. Iya, iya. Jadi kita hadirkan mereka di sini, kita biayain, kita kosin. Ini kalau bocoran sementara, Bang, 50 ini kemungkinan potensi pembaginya wilayah mana aja yang paling besar? Banyak, ada di Tanggamus, ada pesisir barat, Lampung Barat, Waikanan, Mesuji. Lampung Selatan ada? Enggak malahannya. Malah enggak kayaknya. Nanti mereka cek datanya. akan disekolahkan di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Dan ini semua biayanya sudah kami yang tanggung. Ditanggung oleh pemerintah daerah. Oh iya, pemerintah daerah. Makannya. Luar biasa ini. Berarti ini ada program lain nggak, Bang? Tadi masalahnya ke Jepang, ini disekolahkan lagi dengan cara daerah 3T tadi. Ada program lain nggak? Kami lagi menyiapkan proyek bank sampah. Bank sampah. Bank sampah yang benar-benar oke lah di 5 sekolah. Nanti pakai kris, kemudian pakai ATM semua. Ini lagi proses. Kalau untuk sementara sekolahnya mana ini kira-kira? SMA 1, SMA 2, kemudian SMK 1, SMK 4, sampai SMK 5. Pilot SMA 5. project untuk sementara Bandar Lampung. Bandar Lampung. Kalau ini target kira-kira. Jadi nanti dia ada kayak macam mesin ATM. Iya. Kita masukin barang-barang sampah itu nanti keluar struk. Iya, dan itu bisa ditukar. Ini lagi on proses, mungkin November sudah running. Ini kerjasama dengan siapa kalau Bang? Saya Bank Himbara. Bank Himbara. Jadi Mandiri, BRI semua kita support. Iya. Kemudian juga kita punya program LinkMed dengan kebutuhan industri. Jadi gini, saya punya beberapa SMK yang saya kasih ruang seluas-luasnya kepada dunia industri untuk menyeleksi SDM yang ada, kemudian mereka ajarkan, mereka buat kelas, mereka bimbing selama 3 tahun, dan ketika sesuai dengan kualifikasi mereka ambil. Artinya ada simbiosis mutualismenya, mereka yang bantu ngajar, ilmunya dari mereka, nanti dari situ mereka ambil untuk direkrut di perusahaan-perusahaan mereka. Luar biasa. Ini saya mohon maaf Bang Thomas, Pak Kadis, kita ini keterbatasan waktu. Tapi saya pikir ini nggak berhenti di sini ya, sahabat-sahabat IJP, karena penjelasan beliau ini dari hulu sampai hilir, ini baru kulit-kulitnya aja yang dijelaskan. Sementara tadi kan guru-guru mendengar itu, gimana kalau saya nanti ada masalah, kan gitu. Ya punishment dan reward itu sudah pasti, tapi kalau banyak masalahnya berarti punishment ini kan gitu. Nah itu pertama. Kemudian siswa juga dari APK tadi, angka partisipasi kasar tadi, kita akan meningkatkan dari 2 tahun ini ya Bang ya. Artinya kita dinilai hanya persentase 22% lah kan gitu. Dengan ranking atau ring kita hanya 5 di bawah 5 terendah kan gitu ya. 3 terendah sahabat EJP. Nah ini udah strategi beliau. Nanti kita akan minta lagi waktu khusus sama beliau, paling tidak berapa waktu ke depan untuk lebih mengupas, lebih mendalam lagi. Karena saya yakin beberapa siswa khusus yang 50 orang tadi pasti tertarik itu. Apalagi judulnya mau keluar negeri, dibiayai, nanti ada judulnya mereka mengembalikan lagi setelah mereka sudah mulai berhasil di sana. Dan resmi. Ini saya pikir banyak orang yang akan ambil ini Bang. Udah dan akan tertarik ini orang. 8.500 yang ikut. Nah, 8.500. Jadi daripada bahasanya pengangguran bias kalau bahasa kami itu Bang, kelihatannya rapi segala kayak kami ini kan kelihatan rapi-rapi nih. Cuma sebenarnya nganggur juga gitu nih kawan-kawan sahabat IJP. Nah ini kawan-kawan sahabat IJP, saya terima kasih kepada Bang Thomas selaku Kepala Dinas
kita berharap yang muda yang berkarya seperti gubernur kita muda, kemudian ditopang oleh generasi-generasi muda, kadis yang muda seperti ini memang energik. Saya baru dengar sekali kepala dinas masuk sampai pulau. Belum pernah ada kabar tuh kayaknya zaman-zaman dulu ini, mohon maaf kita nggak sebutkan kadis-kadis yang lama kan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Bang Thomas. Kita ngebahas strategi APK, beliau sudah menyampaikan secara keseluruhan walaupun ini hanya bagian kulit-kulit. Ini mungkin dari kami Bang, terima kasih sudah menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting saya pikir, dan waktu yang membataskan karena kita ini sebenarnya hanya 25 menit ya sahabat IJP, tapi ini membuat lebih banyak penasaran lagi, sehingga saya yakin semua yang terlibat di wilayah pendidikan, pemangku-pemangku kebijakan akan melakukan kolaborasi dan partisipasi yang luar biasa nanti. Itu yang kita harapkan, gitu Bang. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang tidak pas dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Ya pun. Assalamualaikum.